Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majelis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama segenap pengurus DKM Masjid dan pengurus Majelis Taklim, pengurus wilayah yang insya Allah semuanya senantiasa selalu dimuliakan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah sebagai pembukaan daripada pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mujizat, karomah dan barokah surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita dan keluarga kita iman, Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah lapangkan dan luaskan rizki kepada kita yang halal, yang thayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat, husnul khotimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama yang telah pulang ke rahmatullah, wabil khusus pada para muassis, para pendiri daripada Masjid Jami Al-Ikhlas ini, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang telah meninggal dunia senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niyawil hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ali washabi wa azwajihi wa dzurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati Sultan Auliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati Sultan Auliya Syekh Abil Hasan As-Sajili, wila hadrati Sultan Auliya Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, wa usulihim wa furihim masyayim wa talamizim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila hadrati Syaradan Abdul Razak Tan Muslim wa Syekh Abdul Salam Murkahudori bin Hasan wa ila Simbah Punjab, wila hadrati Syaramoki Mustaqim bin Husain wal Syaramoki Abdul Jalil Mustaqim, wila hadrati Syekh Hasbullah Al-Marzuki wila Syekh Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim masyayim wa talamizim wa zawjatihim wa man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum wa radiyallahu anhum, wila jami' arwahi abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina amamina wa ammatina wa akhwalina wa khawlatina man haqqun alina wa limasyaihina muallimina wa asatizatina, wila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, khususan ila jami' ikhwanil muslimina fi Palestina
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita seputar korban, di mana pada bagian yang lalu kita sudah mengupas dan mengkaji tentang korban dari sisi atau dimensi yang sifatnya zohir, termasuk masalah akikah ya dan korban. Itu kita sudah bahas. Sekarang kita akan coba bahas kaji sisi batinia, sisi dalam daripada ibadah kurban yang akan kita laksanakan nanti insya Allah hari Jumat ya, tanggal 6 Juni 2025. Jadi kalau pada bagian yang lalu kita kaji, kita bahas seputar korban itu indal fuqaha menurut para ahli fikih. Ya, masih ingat? Korban menyembelih hewan ternak tertentu pada waktu tertentu dengan tujuan taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah sekarang kita akan bahas indas sufiyah, korban menurut para ahli tasawuf. Ini dua-duanya penting Pak ya. Jadi indal fuqaha juga kita harus ngerti, harus paham. Sebab nanti kalau nggak ngerti, nggak paham, khawatir korbannya nggak sah gitu ya, karena nggak ada ilmunya. Nah kemudian juga harus kita pahami dari dimensi tasawuf. Sebab apa? Bisa jadi ibadah korban kita sebetulnya sudah sah menurut fikihnya ya, menurut syariat, tapi tidak diterima oleh Allah. Nah, kalau sah doang nggak diterima bagaimana ya? Tapi ada juga orang yang nggak mau pusing, bodo amat mau diterima kayak mau kagak kayak udah korban mak. Nah itu namanya nekat ya, nggak punya adab sama Allah. Yang penting orang pada tahu gua korban lah. Oh yang penting orang pada tahu ya. Semestinya kan amal ibadah itu kalau bisa ya, selagi masih bisa tutupin. Orang nggak perlu tahu, cukup Allah saja. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah aja yang nyaksiin. Itu kalau memang ibadah yang memang masih bisa kita tutupin. Tapi kalau yang nggak bisa kita tutupin, ya kayak sholat ngaji begini kan nggak bisa kita tutupin bagaimana? Ya kan memang kita kumpul banyak orang, besok juga korban juga banyak yang nyaksiin. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Kita tutup lewat hati kita secara batin. Artinya jangan dibuka peluang di hati kita untuk supaya dipuji, disanjung, ya, pengen dibilang wah doang, ya kan nggak usah. Jadi disinilah pentingnya ilmu tasawuf gitu loh. Jadi ketika kita nggak bisa menjalankan secara zohir, secara fisik, ya maka bisa kita kerjakan secara batin dengan hati kita. Nah kalau nanti secara batinnya rapi, secara zohirnya rapi, insya Allah ibadah kita
diterima sekecil apapun. Meskipun mungkin korban kambingnya kambing yang berapa duit kira-kira? Ya, kambingnya penyakitan lagi, ya kambingnya bangkis mulu, batuk mulu, ya kan? Iya, cuacanya lagi begini umpamanya. Ya, dia beli yang murah. Selagi memenuhi kriteria ya syariat, ya sah-sah saja, tapi murah, nggak jadi masalah. Ya, nggak gemuk banget, nggak jadi masalah. Yang penting nggak gemuk banget, juga jangan uruk banget. Udah nggak gemuk banget, uruk banget lagi. Ya kan cuma tulang doang, ya. Ya susah untuk diterima, ya. Apa untuk sahnya, ya. Udah sah tuh secara syariat atau secara ilmu fikih, ya. Nah, kemudian dari segi batiniahnya juga rapi, ya, beres, nggak ada niat yang macam-macam, ya kan, nggak ada motif yang macam-macam, nggak ada cari kepentingan, nggak ada, kosong, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah sekecil apapun tadi korbannya, ya, atau ibadah lain sedikit apapun yang dia kerjakan, meskipun sholat sunnah cuma 2 rakaat, ya kan, Jumat ngantongin duit masukin ke kotak, nggak banyak, cuman yang merah doang itu selembar, selembar yang merah, ya kan, selembar kan dikit kan, cuman selembar satu, ya segitu. Kalau ikhlas itu pahalanya beribu-ribu kali lipat. Allah Maha Kaya. Jadi ketika kita beramal ibadah, beramal soleh, Pak, sekecil butiran pasir, ya. Dan kalau bahasa Al-Qur'annya itu misqala dzarrah, seberat biji sawi, ya. Karena memang pada saat itu kan memang, ya katakanlah yang terkecil itu hitungannya ya biji sawi gitu, Pak, yang kaprah. Tapi kan zaman sekarang ini apa yang terkecil? Atom. Di bawah atom ada lagi vertikal. Ya nggak tahu ke depan ada lagi nggak yang lebih kecil lagi dari vertikal. Ya, jadi zat benda yang paling kecil. Kita umpamanya ngerjain ibadah, amal soleh cuma segitu. Tapi ikhlas, itu pahalanya segede gunung, Pak. Pahalanya segede gunung. Sementara sebaliknya, kita amal ibadah, amal soleh segede gunung, tapi niatnya nggak ikhlas, maka menjadi sebutir pasir atau sebesar atom atau sebesar vertikal. Bahkan bisa habis, nggak ada nilai pahala sama sekali. Kalau masih segede sebutir pasir atau sebesar vertikal, masih lumayan. Ini nggak sama sekali, Pak. Kalau ria itu memang sebenarnya nggak sama sekali, Pak. Ya, meskipun menurut kita, menurut masyarakat juga udah pokoknya dia sama sapinya paling gede, separuh masjid sapinya. Itu sapi kalau dimasukin ke masjid udah sempit sama dia. Ya kan saking gedenya itu sapi. Tahu berapa ratus juta atau eman kali dia beli. Tapi niatnya nah, nggak ikhlas. Ya. Makanya kalau orang-orang yang model begitu, Pak, yang cari sanjungan pujian, di share tuh di medsos, ya, sambil foto, sambil selfie sama sapinya, kagak mau dibantu sama sapi. Iya, supaya nyokor aja, ya. Ini lain lagi kalau panitia, Pak, panitia yang share lain lagi, buat mancing-mancing umpamanya itu nggak apa-apa. Kalau panitia mah tim nggak apa-apa. Ini yang pribadi, yang korbannya gitu loh. Ya pengen nyohor, dia share di TikTok, di Instagram, di YouTube. Wah, pokoknya disebarin. Ya, untuk menunjukkan dan memperlihatkan biar orang tahu, nih korban gua. Apalagi emang sapinya paling gede. Wah, udah. Ya, ketika yang komen tuh, wah luar biasa, hebat, keren. Wah, dia makin apa? Makin apa, palanya tuh makin gede. Ya. Merasa tersanjung. Padahal ya, para ahli hikmah menerangkan bahwasanya
as-sana wal madah, bahwa pujian, sanjungan itu bisa menjadi racun yang mematikan. Coba hati-hati ya. Kita kan kebanyakan pengennya dipuji, disanjung, diangkat-angkat. Padahal itu jadi racun yang mematikan dalam diri kita, Pak. Dalam hidup kita. Sebaliknya ketika kita dihina, dikata-katain, difitnah, ya direndahkan orang, justru itu bisa menjadi obat yang mujarab untuk kesehatan hati dan rohani kita. Ya batin kita biar kuat, Pak, dengan ya pujian. Ya, karena umumnya juga jamu, obat kan emang pahit. Ya kita harus berani tenggak minum kalau kita pengen sehat. Nah begitu juga jiwa kita, rohani kita, ya batin kita itu supaya sehat, kuat, kita harus siap menelan ejekan, ya fitnahan, ya hinaan dan sebagainya. Ya sebaliknya yang enak-enak pujian itu kan modelnya kayak permen atau makanan-makanan yang serba nikmat dan instan, melezatkan memang. Ya kan kalau kita lihat makanan-makanan sekarang ya, tapi efeknya apa? Nah, ya berefek kepada penyakit yang timbul di tubuh kita. Nah, begitu juga kita dalam bermasyarakat ya, pujian, sanjungan itu hati-hati ya, jangan sampai kita akhirnya malah jadi sakit rohani kita. Ya, jiwa kita malah sakit karena pujian dan sanjungan itu. Tapi sebaliknya ketika orang menghina, ya merendahkan, bahkan memfitnah kita, justru itu menjadi obat yang sangat mujarab untuk kesehatan dan keprimaan rohani kita, batin kita, atau hati dan jiwa kita. Nah, jadi kembali kepada masa korban, ya. Jadi kita sisi tasawufnya kemarin sudah saya sampaikan ya, apa belum? Jadi kalau menurut Indah Sufia, korban itu kita melakukan ya pekerjaan apapun, baik yang kelihatan orang maupun yang enggak kelihatan orang, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita korbankan. Kita punya apa? Yang Allah kasih sama kita itu apa aja? Umur. Ya kan ini yang global-global dan yang besar-besar dah. Umur, semuanya dikasih nggak ini kita umur? Ada yang nggak dikasih umur ini? Nggak ada kan, semuanya dapat. Kemudian waktu, ya kita semuanya dikasih waktu. Badan, luar dalam anggota badan kita, ya dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, itu pemberian Allah. Belum tenaga, napas, udara, matahari dengan cahayanya, bulan, ya bintang, air, udara, rumah, kendaraan yang lain banyak, ya anak istri, itu semuanya ya menurut ilmu tasawuf gunakan, manfaatkan untuk supaya kita dekat dengan Allah. Atau dengan kata lain kita korbankan semuanya. Kita korbankan itu artinya kita gunakan, kita manfaatin. Jangan punya duit banyak buat poya-poya. Punya jabatan, kesempatan untuk apa? Ya macam-macam tergantung orangnya. Ya, ada yang punya jabatan, kesempatan nih untuk nyekek rakyat. Ada juga memang yang sebaliknya. Ya mumpung gua lagi punya jabatan, ya gua makmurin, gua sejahterain rakyat, masyarakat, warga, begitu. Ya, semua sampai napas kita pun sebisa mungkin terisi dengan pengorbanan untuk Allah. Nah, dengan penjelasan semacam ini jangan kemudian juga dipahami berarti Allah butuh pengorbanan kita ya. Enggak. Ya, Bapak-bapak dan saudara, Allah itu maha kaya.
Allah itu udah nggak butuh apapun dan siapapun. Nah terus kalau hidup kita terisi dengan pengorbanan untuk Allah, itu sebetulnya bukan untuk Allah, untuk kita. Cuman memang tetap niat kita itu untuk Allah, cuman nanti Allah kena kaya dikembaliin lagi itu. Bahkan pengembalian itu ditambahin dengan nilai plus plus plus. Oh, begitu Pak. Allah saking sayangnya dan juga saking kayanya Allah. Jadi yang benar-benar kaya itu Allah. Ya. Jadi ketika kita nih manusia semuanya durhaka, nggak mau taat kepada Allah, Allah nggak rugi. Dan Allah nggak bakalan turun jabatannya sebagai Tuhan. Allah tetap Tuhan. Orang sebelum ada makhluk aja Allah udah Tuhan. Dan nggak ada Tuhan selain Dia. Sebelum ada makhluk, cuman Allah aja. Itu udah Tuhan. Siapa yang ngangkat? Nggak ada yang ngangkat ketuhanan Allah. Atau Allah punya jabatan Tuhan. Bukan karena diangkat oleh manusia. Atau oleh makhluknya. Tidak. Ya, tidak. Nah, terus buat apa Allah bikin makhluk? Allah punya sifat kudroh. Dan Allah ingin menunjukkan kudrohnya kepada kita. Gitu loh Pak. Jadi dengan demikian akan nyata dan kelihatan ternyata Allah benar-benar maha kuasa. Siapa yang melihat? Kita. Kalau Allah kan memang sudah maha kuasa sebelum bikin apa-apa udah kuasa. Cuman Allah punya iroda. Allah punya keinginan untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu Bapak-bapak dan saudara-saudara makna korban dari segi tasawuf atau indas sufiyah menurut para ahli tasawuf, supaya hidup kita ini semuanya diarahkan ke Allah Pak. Apa yang ada sama kita ada itu tadi yang saya sebutin ya, harta benda, ilmu, pemikiran, ya tenaga, anak, istri, semua keluarga, apa aja dah pokoknya arahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sisi lain ya, ketika korban menyembelih hewan, menyembelih binatang, ada apa di balik itu? Ya. Ini sebetulnya isyarat dari Allah kepada kita manusia. Kalau kita hidup pengen selamat enggak? Pengen enggak? Pak? Pengen selamat enggak? Ya, pasti kita semuanya pengen selamat. Makanya tiap habis sholat wiridannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wahina rabbana bisalam wadhilna jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Ya, kita semuanya pengen selamat. Yang punya keselamatan siapa? Allah. Makanya Asmaul Husna yang 99 itu satu diantaranya adalah assalam. Loh Pak? Iya, artinya apa? Zat yang mempunyai sifat untuk menyelamatkan. Makanya kita diperintahkan oleh Nabi, upsus salam, tebarkan salam. Jangan diganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Jangan. Emang kenapa? Pokoknya jangan. Karena salam di dalam Islam itu ibadah. Dan assalam itu nama Allah. Beda dengan selamat. Salam, assalam dengan selamat beda loh Pak. Ya. Kalau assalam itu nama Allah. Yang artinya pemberi keselamatan, pemberi kesejahteraan, pemberi kedamaian, pemberi kenyamanan. Ya, meskipun secara bahasa assalam itu artinya selamat.
Kalau kita ngucapin assalamualaikum kemudian ditambah dengan selamat pagi atau selamat siang atau selamat malam, itu nggak apa-apa. Ya, yang penting tadi assalamnya tetap ada. Tuh, ya. Jadi ketika kita ngucapin assalamualaikum, mudah-mudahan apa artinya? Kalau secara kajian fikih dan ilmu bahasa, yaitu tadi, mudah-mudahan keselamatan atas kalian, ya, kesejahteraan atas kalian. Tapi kalau menurut tasawuf, assalamualaikum, mudah-mudahan Allah senantiasa di atas kamu, menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada. Allah bersama kita. Itu ya, kalau sudah hati gelisah, takut, ya, di rumah, di jalanan atau di daerah tempat yang sedang kita kunjungin, hati nggak enak, itu pertanda Allah tidak bersama kita, Pak. Terus bagaimana supaya bersama Allah? Yaitu diantaranya assalam. Kita ke kuburan aja ngucapin assalam. Kita masuk ke daerah, wilayah tertentu, umpamanya ingin berkunjung nih, wilayah mana, daerah mana, apalagi daerahnya kayaknya rawan ini, rawan itu, sepi, serem, ucapin salam pas masuk pintu kampung itu. Assalamualaikum. Itu aja. Ya. Ya kalau mau baca Fatihah boleh baca Fatihah. Kalau memang itu saya bilang tadi, ini rasanya kampung beda banget ya sama Pulau Gebang. Iya. Gua begitu baru turun dari mobil bulu kuduk udah pada bangun ini. Iya kan? Iya. Hembusan anginnya juga kayaknya beda. Ya udah baca Fatihah aja. Ya, untuk siapa? Untuk khadimul qaryah atau sahibul wilayah, yang punya wilayah. Ya, karena yang punya wilayah itu, Pak, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Dan kadang-kadang sahibul wilayah itu adalah salah satu kekasih Allah. Atau juga sebaliknya, sahibul wilayahnya adalah dedengkotnya siapa? Dedemit situ, ya, setan-setan situ, jin-jin situ, Pak. Ya kalau jinnya jin muslim masih mendingan. Kalau jinnya jin kafir atau jinnya jin fasik, muslim tapi kafir, ya Pak, muslim tapi preman jinnya, entar dipalakin kita, mau, ya kan? Iya, ya. Apalagi kan kita kalau masuk daerah wilayah tertentu, ya, kalau orang dulu tuh biasanya kalau kita nginjek atau ngelewatin tempat tertentu ada bahasa-bahasa umpi numpang lewat. Iya kan? Iya, karena dulu kan ajaran Islam belum ini. Kumpi numpang lewat, ya kan, siapa kumpi di situ? Nggak tahu kumpi bonar apa kumpi siapa. Iya, yang jelas di situ ada satu isyarat kalau kita memasuki wilayah daerah tertentu, kita harus punya adab, punya etika, ya. Apalagi wilayah itu memang ya terkenal angker. Biasanya yang hacking itu kan suka ada yang hilang, ya. Itu sebetulnya bukannya hilang, dia dibawa sama penghuni wilayah itu dari golongan jin, ya. Kenapa? Bisa jadi dia nggak punya adab di wilayah itu, kencing sembarangan. Iya, jadi yang punya wilayah, yang punya tempat nggak terima, nih bocah dari mana sih kencing di sini sembarangan aja, udah begitu ewer-eweran, agak cebok lah. Udah gua tangkap nih bocah nih, hilang tuh kan. Sampai berhari-hari, ada yang berbulan, ada yang sampai sekarang nggak ketemu. Tuh, itu Pak sebetulnya adab. Makanya kan adab dalam Islam itu posisinya sangat tinggi, Pak. Ya, kalau kita nggak punya adab, sesama kita aja kita nggak terima, ada orang cuma dari mana lewat, kemudian dia berhenti di depan rumah kita, dia kencing, terima nggak kita? Wah, pasti kita marah-marah, ini orang dari mana sih lewat, gua kencing di sini. Marah-marah, kita nggak terima, Pak. Bisa-bisa kita sampang tuh orang. Biasa nggak punya adab, nggak punya sopan santun, iya kan?
Nah, sama jin itu kan dalam keseharian dan budayanya itu nggak jauh beda dengan kita, Pak. Ya, 11-12 dengan manusia. Bedanya dia gaib gitu doang. Kita alamnya alam syahada, dia alam gaib. Ya, dia ngeliat kita, kita nggak ngeliat dia. Ya, dia bisa mukul kita kapan aja, berapa kali aja, sekencang apapun. Tapi kita nggak bisa mukul dia. Kenapa kita kagak lihat? Tapi meskipun begitu, dia bisa mukul kita atau mencelakakan kita kapan aja di mana aja. Tapi pada kenyataannya kita nggak ngalamin kayak begitu kan? Ya kan? Ya paling yang umum biasanya kemasukan begitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena kita manusia dimuliakan oleh Allah. Dengan kemuliaan itu kita dijaga ketat oleh Allah. Pak, pahamin, renungin masalah ini. Kalau Allah ya tidak menjaga, memelihara kita, itu bisa jadi kita sehari bisa celaka mulu, Pak, berkali-kali celaka. Ya, bisa jadi naik motor 10-20 kali terbalik. Iya, kalau nggak nabrak ya mungkin ditabrak. Lagi jalan aja kepleset, kesandung, jatuh tengkurep. Celaka mulu, Pak, kita. Cuman dijaga oleh Allah. Iya. Di sekitar kita juga banyak binatang-binatang, Pak. Yang mungkin binatang buas yang gede-gede nggak ada karena kita udah rame. Tapi semacam kayak kelabang atau binatang-binatang lain yang bisa mencelakakan kita. Ular juga bisa. Tapi kan nggak terjadi kan. Kita kebanyakan aman-aman aja. Kenapa? Dijaga, dipelihara oleh Allah. Ya. Dengan apa? Dengan rahmatnya. Kenapa kita dijaga, dipelihara oleh Allah? Karena walaqad karramna bani Adam. Aku memuliakan manusia. Mau orang Islam, mau orang kafir sama kan? Dijaga semua loh, Pak. Bukan berarti yang orang Islam doang, orang non Muslim celaka terus hidupnya. Nggak sama dengan kita. Wah, saya kan selamat berkendaraan karena saya hati-hati naik motornya dan saya ahli. Nah, yang bisa bikin kita hati-hati dan ahli dalam berkendaraan siapa? Siapa? Allah loh, Pak. Ya, ini yang jarang kita sadari. Kita tuh bisa hati-hati karena Allah bikin kita hati-hati. Kalau Allah bikin kita nggak hati-hati, ya kita nggak hati-hati. Semuanya ini kan pekerjaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma fa'altum. Allah yang bikin kamu dan yang bikin pekerjaan kamu. Jadi kita hati-hati itu emang udah dibikin oleh Allah. Terus kita ahli naik motor, naik mobil. Ya dalam trek bagaimanapun tetap selamat, aman. Ya nggak celaka. Ya itu dia bisa ahli kan dari Allah juga. Keahlian kita emang dari siapa? Kita ahli ini, ahli itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Maka apa saja. Nah, bahasanya itu apa saja. Ya kan semua yang ada pada kalian fa minallah, dari Allah. Dari Allah, Pak. Bukan dari kebisaan kita, kepintaran kita, kepiawaian kita, jabatan kita, kekuasaan kita. Bukan dari Allah. Cuman yang begini kan kita jarang nyadarin. Kita seringkali ini ilmu gua, ini pengalaman gua, ini keahlian gua mulu. Ya, bahasa bahasa kerennya egoistis kita itu masih tinggi, Pak. Keakuan kita. Itu yang membuat kita terhijab dengan Allah. Gak bisa melihat Allah dengan basiroh kita. Dengan mata hati kita. Kenapa? Mata hati kita buta atau merem karena sifat egoistis kita. Selalu mengakui ini punya gua. Itu guanya itu dihilangin, Pak. Sayahnya, akunya. Dalam bahasa Arabnya namanya sifat ananiyah, keakuan. Iya. Itu dihilangkan dalam
batin kita. Jangan dikit-dikit gua, dikit-dikit gua. Itu dihilangkan. Kalau itu nggak dihilangin sampai kapanpun, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah dengan mata hati kita, pertanda kita masih jauh banget sama Allah, Pak. Meskipun bangun malam tahajud 1000 rakaat, sujudnya berjam-jam dalam sholat, tetap jauh Pak sama Allah. Kenapa? Karena hatinya seperti itu. Nah, ayo kita belajar sama-sama ya, mengenal diri kita yang selama ini kita udah banyak ibadah, tapi sebetulnya kita udah dekat dengan Allah nggak dengan ibadah kita. Jadi dekat dengan Allah itu Pak nggak semata-mata kalau kita sholat berarti dekat sama Allah, kita baca Quran dekat sama Allah, kita sedekah dekat sama Allah, kita ini itu dekat sama Allah. Entar dulu ya, karena ada bagian-bagian lain yang saling melengkapin gitu loh Pak. Iya, kalau hati kita masih begitu aja, masih ego ya, itu kita masih jauh Pak sama Allah ya. Justru kedekatan kita Allah itu lebih utama dari sisi batin, dari sisi hati kita, rohani kita. Kan sering saya bilang, orang di pasar tapi hatinya zikir aja, inget aja sama Allah, itu orang deket Pak dengan Allah. Meskipun di pasar, di mall, di bengkel, di warung, di toko, ya di jalanan, ya. Dan ketika kita di masjid, kita duduk bersila ngadep kiblat, mulut komat kamit, atau dia sholat sunnah, dia akan beberapa rakaat, atau dia buka Al-Quran, dia tadarus, tapi hatinya, perasaannya, pikirannya melayang-layang ke urusan dunia, itu masih jauh dari Allah. Tuh, meskipun di masjid, meskipun di musola, meskipun mungkin lagi muter-muter tasbih, meskipun lagi tadarus Al-Quran, itu ya. Ini bukan saya mencela orang yang berdiam di masjid tadarus apa sholat, bukan. Semuanya itu udah cakep ya, sering ke masjid, sholat sunat, tadarus, zikir, sholawat, apa dia ya kan dikerjain. Cuman jangan berhenti di seputar itu aja, hati tetap difokus ya, supaya healing ya, zikir kepada Allah. Emang bisa kita hati zikir, mulut baca Al-Quran? Bisa ya Pak. Oh jangankan begitu, Bapak buka HP, browsingan, atau chattingan, atau mungkin main game ya, hati zikir kepada Allah. Bisa Pak. Bagaimana? Ya itulah pentingnya kita belajar ngaji. Mana mungkin bisa bareng ingat Allah tapi sambil nonton TV, sambil ngopi, bisa. Ya. Sayyid Abdullah Al-Maliki ya, gurunya dari para ulama-ulama kita di Indonesia, beliau di Mekah. Itu waktu ada seorang santri ingin belajar kepada beliau di Mekah, dan kebetulan ketika dia bertamu sowan, ini Sayyid Abdullah Al-Maliki ini sedang nonton TV. Udah ada TV Pak ini, karena ini udah abad modern, orang belum lama kok meninggalnya baru beberapa tahun Sayyid Muhammad Al-Maliki ini ya. Nah, santri ini bukan bocah Pak, udah dewasa kayak kita begini, karena namanya mau belajar jadi sebutnya santri. Begitu dia masuk dipersilakan sama Sayyid Muhammad Al-Maliki ini, dalam hatinya melintas Pak, ada lintasan, kok Sayyid ulama besar sehebat ini lagi nonton TV, udah begitu yang ditonton tinju. Ya, memang diriwayatkan ini Sayyid Muhammad Al-Maliki ini dia seneng Pak kalau nonton-nonton dia tinju, ya, boxing dan sebagainya. Dia lagi nonton begitu sedang asiknya, bola juga dia seneng nonton. Ya, langsung santri ini begitu cium tangan, dipegang dirangkul,
dan kepalanya dideketin ke dadanya. Dan Sayyid Muhammad Al-Malik itu tetap aja sambil nonton TV. Ya terus hajar begitu. Tapi yang terdengar oleh santri yang kepalanya diletakkan di dada Sayyid Muhammad Al-Malik ini mendengar suara apa? Allah, 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 Allah. Berbunyi pak hatinya dengan zikir kepada Allah. Tuh, ternyata ya luarnya, johirnya, fisiknya nonton TV. Ya, tinju. Bahkan pukul. Ya kan, oh hati bisa ya. Ada bunyi Allah, Allah. Nah, itulah. Ya, kalau kita tahu ilmunya, kita belajar, kita ngaji, insya Allah bisa kan semuanya ada ilmunya. Ya kan, pengen gak kayak gitu? Kadang-kadang ditawarin, enggak. Nah, kok enggak, emang kenapa? Katanya pengen selamat. Gitu. Pengen ridho Allah. Ya, iya justru memang Pak. Biarin badan kita mah di mana aja. Yang penting hati kita gitu. Sama siapa? Sama Allah. Allah itu yang enak hidup Pak. Jadi kita dimanapun, ya kapanpun, insya Allah hati kita tetap tenang, tentram. Stres dalam kehidupan itu wajar, tapi tidak berlarut-larut dan tidak kronis, itu aja. Kenapa? Kan ada zikir, ada asma Allah di dalam diri kita. Itu yang terpenting Pak. Problem, urusan dari yang kecil, sedang sampai yang berat, itu pasti akan dialami oleh kita semua. Tapi kalau kita bersama Allah, insya Allah kita baik-baik aja. Gak bakalan ngapa-ngapa ngadepin masalah apapun. Iya, seberat apapun ujian, cobaan hidup. Kalau kitanya bersama Allah, Allahnya bersama kita, aman Pak. Iya aman. Itu aja yang terpenting, kita menjadi orang Islam. Iya, jangan, wah gua stres, gua bingung, gua ngadepin urusan berat, bagaimana ini ya. Gua udah bangun malam masih begini aja. Gua udah berdoa masih begini aja. Ya kan lah, orang baru gerak lahir doang. Gerak batinnya belum. Itu batin kita, hati kita, rohani kita gerakan untuk menuju Allah. Karena itu yang inti Pak dalam hidup itu. Ya, bahasa wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun itu pakai fi'il mudhari, artinya jangan putus ibadahnya Pak. Meskipun tidur tetap ibadah. Gitu. Meskipun di toilet, di WC, lagi BAB, tetap ibadah. Kita ibadah kan putus-putus mulu, malah banyakan apanya? Banyakan keseringan putus dengan ngobrol, putus dengan HP, putus dengan anak, putus dengan istri, banyak banget. Padahal sebetulnya gak usah putus dengan yang begitu, tetap kita sama anak, sama istri nyambung ke Allah. Ya, dengan HP, dengan TV, dengan tontonan apapun, bawa semuanya ke Allah. Jadi semuanya kita rangkul gitu loh, bukan dilepas. Bapak kita pengen dekat sama Allah, bini dicerain, salah. Lah lu bini lu ngapa lu cerain? Gua pengen Allah aja. Ya, agak bener itu ajaran kayak begitu. Lalu berhenti, nggak dagang lagi, nggak usaha lagi. Gua pengennya Allah aja udah, wah khusus sama Allah aja. Itu salah. Justru kita itu kan disuruh usaha ikhtiar, disuruh berumah tangga, ya kan? Itu semuanya biar menjadi alat atau kendaraan atau jembatan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh Pak. Ya. Jadi intisarinya kita korban, ya, kita ambil hikmahnya, yaitu sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Potong Pak. Kalau nggak dipotong jangan ngarap selamat. Biar ibadah kita banyak dah. Sholat udah apa tahu dia kerjain tuh sholat. Kalau sifat binatang
masih nongkrong di dalam dirinya, dia tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah. Itu korban. Makanya dia yang disembelih binatang, maksudnya potong binatang yang ada di dalam diri kita. Apa sifat binatang yang ada di dalam diri kita? Rakus. Ya kan, binatang rakus gak? Rakus Pak. Tapi serakus-rakusnya binatang, macan, harimau, buaya, paling makannya daging doang dia. Gak bakalan dia makan kangkung, bayam, toge. Ya kan? Gak mau dia Pak. Kambing, sapi, ya kan, onta. Serakus-rakusnya dia makan rumput-rumputan doang Pak. Gak bakalan dia makan daging, makan sate, sop, rendang, agak. Tapi manusia Pak kalau udah koma, udah rakus. Jangankan daging, sayuran, aspal digeragot Pak. Besi ditelan. Ya enggak? Semen masuk semua Pak. Iya, pasir masuk semua. Ya kan, makanya ada aspal jalanan. Hari ini di aspal, minggu depan udah hancur. Kenapa itu? Digarotin sama orang rakus dananya. Dia akan turun sekian, dia buat ngaspal nih yang rusak jalanan, dia tilep separohnya. Ya kan? Lah iya, akhirnya aspalnya ya udah asal jadi aja. Dia rapi ini ya gitu, kita memang lagi musim hujan. Ya kan? Tuh, yang penting dana cair. Itu begitu Pak manusia kalau udah rakus. Bahaya. Ya kan? Bahkan punya saudaranya sendiri, dia telan. Iya, punya keluarganya, punya temennya, sikat terus. Tuh orang kalau udah kemasukan sifat binatang yang namanya koma. Apalagi sifat binatang yang paling nonjol. Agak punya malu. Iya Pak, mau halal kayak mau haram bodo amat. Iya, nggak punya malu dia Pak. Mau Allah nggak malu, mau orang nggak punya malu. Cuek aja dia, mau bodo amat. Gue mau dikata apa kek? Yang penting gue bisa kaya. Tuh orang begitu. Iya, makanya sampai ada yang pesugihan. Ya, ada yang sampai ke Gunung Kawi, ke Gunung Kidul. Ya ada yang kagak punya modalnya dikit, hanya ya ke Gunung Sahari aja lah. Senen sono. Iya. Iya, cuman pengen itu aja Pak. Pengen cepet kaya. Ambil jalan pintas. Sampai ngikutin jejak jin, setan. Sampai kadang-kadang keluarganya dijadiin apa? Tumbal. Itu sampai segitunya loh Pak manusia. Kalau udah apa namanya kemasukan sifat binatang yang namanya toma dan gak punya malu, potong itu dalam diri kita. Ya, banyak lagi sifat-sifat binatang yang jelek. Ya, jadi itu makna yang tersirat ya di balik korban. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi saya rasa ini semuanya udah ya cukuplah buat kita persiapan baik yang korban maupun yang nggak korban sama aja. Ya artinya ayo sama-sama kita ambil hikmah dan pelajaran berkorban di hari raya Idul Adha ini. Karena ini merupakan kesempatan buat kita untuk mencerahkan hati kita ya agar kita itu ke depan makin dekat dengan Allah, makin dekat akhirnya ketemu sama Allah. Ya hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab, dan insyaallah malam Sabtu depan libur dulu. Ya kan? Mau ngaji juga. Masih pada belepotan libur dulu ya. Sampai nanti malam Sabtu depannya lagi baru kita start lagi pengajian kita ya. Lillahi taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha karim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.